Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bu, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatizah wal ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Muqarrabin, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Ismet MPD. Kita doain biar panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Sudarmo, yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Nanti kita minta doanya Bu, biar semuanya dapat kebagian nyabak ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang juga sangat kita hormati, Ketua Majelis Taklim, baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Para hadirin dan hadirat sekalian, malam ini alhamdulillah kita duduk di tempat yang mulia, di rumah Allah, dan kita peringati Isra Mi'raj orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Insya Allah semua yang hadir akan menjadi mulia, sebab kita peringati orang yang paling mulia. Bapak Ibu sekalian, meskipun peristiwa Isra dan Mi'raj sudah lewat Bu ya, tapi yang namanya rasa cinta kepada Nabi tidak terbatas dengan waktu. Kapan saja, di mana saja, ini adalah bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bulan Sya'ban disebut oleh ulama itu Syahrul At-Tahalli. Bulan Sya'ban bulan disandingkannya kita dengan Rasulullah. Senang gak Bu? Kalau berderekan dengan Nabi gini senang gak? Ini tanda-tanda orang baik tuh. Orang yang bisa bersama Nabi di surga, duduknya berdampingan. Ini bukti kalau kita nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah berdampingan di surga.
Kalau di bulan Sya'ban ini yang akan meninggalkan kita, jangan disia-siakan. Apa Bu? Amalan bulan Sya'ban Pak. 1, puasa. Ya, masih punya utang puasa nggak Bu? Alhamdulillah lunas Bu ya. Kalau tahun kemarin Ramadan masih utang puasa, udah ketemu Ramadan belum dibayar, bayarnya nanti di bulan Syawal. Orang itu bayarnya double. 1 qadha Ramadan, yang kedua bayar fidyah. Maka mumpung belum ketemu Ramadan, buru-buru bayar. Di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian, boleh niatin puasa qadha Ramadan. Jangan puasa Sya'ban. Puasanya niat qadha Ramadan. Orang yang niatnya qadha Ramadan, 1, dia dapat pahala qadha, utangnya kebayar. Kedua, dia dapat pahala sunnah di bulan Sya'ban. Apalagi kalau dikerjainnya pas hari Senin, hari Kamis, maka dia dapat pahala 3. Tuh, keutamaan bulan Sya'ban. Rasulullah Bapak Ibu sekalian paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Yang kedua, bulan Sya'ban itu kata ulama, mengambil hadis Rasulullah, Nabi bilang apa? Turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban dilaporkan amal seseorang ke hadapan Allah. Jadi amal kita nih Bapak Ibu sekalian, selama 1 tahun, amal malaikat dilaporin ke hadapan Allah di bulan apa? Sya'ban. Fa'uhibbu, maka Nabi sangat suka kalau amalnya dilaporkan wa ana shaim, saya sedang berpuasa. Tuh, makanya di bulan Sya'ban amalannya adalah puasa, supaya kita dilaporin apa? Dalam keadaan berpuasa. Bagaimana dengan yang lain-lain? Kalau malam ini kita duduk bersama, kita baca Quran, kita baca Yasin, kita tahlil, kita zikir, itu semua dilaporin ke hadapan Allah sebagai penutup amal kita sebelum masuk bulan Ramadan. Itu amalan pertama di bulan Sya'ban. Amalan kedua, di bulan Sya'ban ini bulan turun ayat surah Al-Ahzab ayat 56. Ada yang tahu? Surah Al-Ahzab ayat 56. Apa ayatnya Bu? Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Tentang apa ayat ini Bapak Ibu sekalian? Ayat ini tentang kita diperintahkan banyak-banyak sholawat. Ya. Jadi kalau pengen disandingkan dengan Nabi, pengen diakui dengan Nabi, Nabi kenal sama kita, maka sering-sering bersolawat. Ayo, mari sama-sama kita solawat. Biar Nabi kenal sama kita. Kenal, pengen gak dikenal Nabi Bu? Sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Ayo Bu, biar Nabi kenal sama kita. Alaihi wasallam. Terus sallallahu alaihi
sekalian, sholawat mah kapan aja boleh. Ibu sambil ngeriska, sambil nyapu, sambil masak, boleh nggak? Boleh. Dan sholawat itu nggak harus berwudu. Sholawat itu nggak harus rapi kayak gini. Pokoknya mau tidur sholawat, jalan dari rumah ke majelis sholawat, jalan dari rumah ke pasar sholawat. Orang yang sering bersolawat dialah yang paling dekat dengan Nabi. Maka kalau kita susah, punya nggak bu? Susah. Punya nggak kesulitan? Punya nggak masalah? Kalau kita sulit, punya masalah, maka sering-sering nyebut nama Nabi. Nanti Nabi akan datang menolong kita. Sholawat apa saja silahkan. Barusan kita baca sholawat apa dulu? Sholawat Jibril. Boleh. Sholawat Maria. Boleh. Sholawat Ibrahimiyah. Boleh. Sholawat Busra juga apa? Boleh. Cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kata Nabi, man sholla alayya, siapa di antara kalian yang bersolawat satu kepadaku, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan membalas 10 kali. Tadi barusan berapa salawat barusan? 2 ya. Satu aja kita salawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali. Apa salawatnya Allah bu? Rahmat. Yang kita butuhin bu, orang hidup itu yang dibutuhin apa? Rahmat. Kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan. Kita masuk surga berkat rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu, tiap masuk ke sini nih, tiap masuk ke musola ke masjid apa doanya bu? Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Baca nggak tadi? Alhamdulillah ya. Ya. Apa yang kita baca ibu sekalian ketika kita masuk ke rumah Allah? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Masuk aja kemari dosanya udah dihapus. Tuh alhamdulillah kalau baca ya. Yang kedua, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukain buat saya pintu-pintu rahmat. Jadi yang kita minta Bapak Ibu sekalian apa? Banyak pintu rahmat. Bukan satu pintu rahmat Allah yang kita minta, tapi banyak pintu-pintu rahmat Allah. Makanya boleh nih DKM tulis di depan tuh, doa masuk masjid ya. Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita minta rahmat Allah? Karena dengan rahmat Allah, ibu dari rumah kemari emang udah punya masalah. Dari rumah lagi berantem sama laki. Iya, lagi kagak tegur sapa, lagi merengut deh laki diperengutinnya. Datang kemari, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baca sholawat. Pulang kira-kira itu akur apa tambah berantem bu? Ya. Kalau yang dicari rahmat Allah, pulang bu, walaupun belum selesai masalahnya, minimal hati kagak geremet banget, hati kagak kesel, hati tenang. Dari mana tenang itu? Satu, dari rahmat Allah. Kedua, karena kita duduk di sini bersolawat bersama. Yo, satu lagi kita solawat lagi. Ganti bu.
Ya Allahumma salli Sayyidina Tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa malamatana min yaumina hada ila yaumin. Satu kali lagi Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sa'idil musyarraf wa ahlana wa auladana wa jami'a wa mu'allimina wa malamatana min yaumina hatta ila yaumin. Saya paling senang Bu selawat ini. Kenapa? Dari namanya ya udah Busra, kabar gembira. Dengan sebab apa? Rasulullah itu diutus bawa kabar gembira. Buat siapa? Auladan, anak-anak kita. Wa talabidina, murid-murid kita. Ya, wa muallimina, guru-guru kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen gembira terus, senang terus ya, maka yang menenangkan hati kita banyak-banyak nih baca sholawat. Minimal Bapak Ibu sekalian 100. Kalau perlu 1000 sehari. Gampang Bu ya. Sambil jalan, sambil bersolat, sambil olahraga, mulut sambil ngomat kami apa? Sholawat. Kalau orang sering bersolawat Ibu sekalian ya, maka membuat hidup orang itu tenang, walaupun utangnya apa? Banyak. Ya. Yang penting tenang Bu, tenang ini mahal. Dan ketika hati kita tenang, itulah yang disebut rahmat. Ya. Kira-kira nih, kalau kita disandingkan dengan Nabi, pantas enggak? Enggak tuh ya. Kenapa enggak pantas? Karena kita banyak dosa. Nabi orang yang tidak punya dosa. Nabi orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Mungkinkah kita disandingkan dengan Nabi? Kalau kita pengen disandingkan dengan Nabi, duduk bersama-sama di majelis kayak gini. Sholawat bersama, duduk bersama, maka semuanya akan keangkat bersama-sama. Seperti diangkatnya Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ini ibarat kalau beli duku, ya lagi musim duku nih ya. Kalau beli duku sekarung, ada gak yang busuk? Yang busuk berharga nggak? Berharga, karena belinya sekarung. Tapi kalau belinya dipilih-pilih sama ibu-ibu, yang busuk diambil nggak? Nggak. Nah ini duduk bersama, ibarat tubuh satu karung, diangkat semua. Yang rajin sholawat ikut, yang malas sholawat ikut, yang rajin ngaji ikut, yang malas ngaji ikut, yang punya utang sholat naik. Ya Bu ya, karena dia duduk bareng-bareng. Maka insya Allah nih majelis kita duduk bersama, sholawat bersama, Nabi hadir bersama, dan kita akan bersama-sama dengan Rasulullah. Amin, amin Bu.
Ibu percaya nggak? Kalau sholawat yang kita baca itu nyampe ke mana? Percaya nggak Pak? Harus. Ya. Jangankan ngirimin sholawat Bu. Di saya nih malam Jumat kemarin baru pulang umroh. Ada jamaah saya dari sini, dari Asri. Ya. Kemarin saya bilang, Bapak Ibu, siapa yang mau pengen wakaf Al-Quran di Masjidil Haram? Satu Quran boleh niatin buat orang-orang yang sudah almarhum. Kata itu, Ustaz, saya mau wakaf Quran buat suami saya sudah almarhum. Ya. Saya beli Bu. Setelah saya beli, saya kumpulin barang tuh. Kalau nggak salah ada 40 Al-Quran. 40 orang yang wakaf. Dibawa ke Masjidil Haram, ditaruh di rak Masjidil Haram. Itu ibu itu tuh niatin buat suaminya. Pagi saya taruh Bu di rak Masjidil Haram, malamnya lakinya datang nemuin bininya. Ya. Ternyata bukan nemuin doang. Itu lakinya sampai berhubungan intim sama istri. Pagi-pagi subuh dia nangis. Sekamar kan sama istri saya. Saja ya Allah, mana ya masa laki saya datang. Lah, terus ini saya biasa sampai mandi, mana musim dingin Bu. Ya. Musim dingin dia mandi karena malam berhubungan sama suaminya. Datang. Kata dia, saya mungkin banyak dosa ya Ustaz ya. Sama istri saya ngomong gitu. Karena waktu hidup suaminya stroke, nggak bisa melayani. Ya orang kalau stroke mau nggak Pak? Ya susah bangun, cuma nangis doang, nangis kan. Maka pada saat dia diwakafkan Al-Quran, dia datang. Itu wakaf hadiah Quran dari orang biasa, manusia biasa seperti kita, untuk manusia biasa. Apalagi yang kita sampaikan sholawat Bu, dari kita orang yang banyak dosa untuk orang yang paling bersih, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, maka sholawat yang kita baca pasti sampai. Maka Bapak Ibu jangan ragukan itu. Ya, jadi kalau hidupnya pengen tenang, rumah tangganya juga tenang, ekonominya juga tenang, minimal sehari berapa kali sholawat? 100 minimal. Kalau perlu 1000. Karena semakin sering kita nyebut, maka dia semakin dekat dengan Nabi. Kalau dia dekat dengan Nabi, apa yang kita minta enggak Allah kabul. Coba Bapak Ibu ketika sholat, baca nggak sholawat? Baca nggak Bu? Kalau ibu nggak baca sholawat, sholatnya sah nggak? Nggak akan. Jadi penentu sholat kita sah diterima oleh Allah kalau di dalam sholat itu ada sholat. Bahkan disunahkan bukan hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi baca kama shollaita ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. Jadi sholawat kepada Nabi, sholawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, 2 ya, amalan di bulan Syawal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga, malam ini juga Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj, tadi surahnya diawali dengan apa Bu? Tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa diawali dengan tasbih Bapak Ibu sekalian? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj peristiwa yang luar biasa, yang tidak sampai Bu akal kita. Kita nggak bisa percaya kalau melalui akal. Kita percaya melalui iman. Siapa sih Bu yang percaya jalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha hanya sepertiga malam?
Lah orang kita ke Mekah aja 9 jam, Bu. Ya, ini sampai ke 7 lapis lagi. Dengan sebab apa? Dengan sebab iman. Makanya ketika Isra dan Mi'raj diawali dengan tasbih, bahwa ini peristiwa yang luar biasa. Ya, makanya Nabi itu berangkat ke Sidratul Muntaha cepat. Kenapa, Bu? Karena ketika Nabi Mi'raj itu ada 3 cahaya yang bareng sama Nabi. Tahu Bapak Ibu cahaya apa? Yang pertama cahaya malaikat Jibril. Malaikat diciptakan dari apa, Bu? Cahaya. Yang kedua cahaya al-barqu yakhtafu absarahum. Kalau orang kita nyebutnya al-barqu itu buruk. Buruk atau al-barqu apa, Bu, artinya? Kilat. Kalau kilat itu cahaya apa bukan? Cahaya. Kilat itu cepat apa lambat? Cepat. Maka kemarin Los Angeles itu hanya dikirimi sekilat api, Bu, habis. Maka al-barqu itu adalah cahaya. 2. Cahaya Jibril, cahaya al-barqu. Yang ketiga cahaya diri Rasul. Jadi Nabi itu cahaya. Maka ketika cahaya itu jalan, Bu, berangkat butuh hanya waktu sekejap mata. Nih coba dipencet tombol lampu ini, butuh waktu lama nggak? Dipencet mati gelap, dipencet lagi terang. Itulah cepatnya cahaya. Maka orang-orang yang ingin seperti Nabi, kita ini umatnya, bisa nggak, Bu, kita bercahaya ini? Bisa. Kenapa? Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya, jadikan pandangan mata saya cahaya, jadikan telinga saya cahaya, waj'alni nura, jadikan saya cahaya. Jadi kita itu, Bu, bisa menjadi cahaya. Nah, kira-kira nih yang di dalam ini sudah bercahaya. Ya. Cahaya apa, Ibu sekalian? Kalau hatinya sudah bercahaya, maka orang itu punya akhlak seperti Nabi. Apa akhlaknya, Bu? Nabi nggak pernah marah sama orang. Ibu, ada yang marah sama orang, saking gedeknya, saking bencinya, sampai hari ini tuh kita marah sama orang, nggak pernah kita tegur, nggak pernah salaman, nggak pernah senyum. Kalau ada orang yang kayak gitu, maka dia hatinya belum apa? Bercahaya. Karena hati Nabi nggak pernah dengki dengan orang, nggak pernah menghasut orang, nggak pernah iri dengan orang. Ibu tahu nggak? Rumah Nabi itu di mana? Kalau ibu ke Madinah, kubah yang berwarna hijau cuma satu. Kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau cuma satu. Kubah itu, Bu, di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar bin Khattab. Jadi rumah Nabi itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Pengen kita rasanya, Ibu sekalian semuanya datang ke rumah Nabi, pengen nggak? Tapi berat untuk bisa datang ke sana. Bukan karena berat kita tidak mau, bukan. Tapi berat secara finansial. Tapi kita pengen dikenali Nabi. Maka kuncinya sering-sering sebut nama Rasul. Maka Nabi akan kenal kepada kita. Ya. Nah, itulah cahaya Rasulullah. Jadi kalau kita pengen hati kita seperti hati Rasul, ya, kecipratan cahaya, maka sering baca doa tadi. Allahumma ij'al fi qalbi nur.
Makanya di Isra wal Mi'raj, satu, di situ ada tasbih. Yang kedua, di Isra Mi'raj, di situ ada perintah yang satu-satunya perintah Allah, langsung Nabi diundang oleh Allah ke langit, yaitu perintah sholat. Maka sholat menjadi amal tolak ukur seseorang. Jadi orang ini baik apa enggak tergantung sholatnya. Kalau orang ini sholatnya bagus, rapi, maka dia termasuk orang baik. Tapi kalau ini orang sholatnya jarang-jarang, bahkan sering ninggalin sholat, maka kata Nabi, waqad khaba wa khasar. Orang ini pasti orang yang rugi dan menyesal. Ya. Jadi sholat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah tolak ukur amal seseorang ikut baik atau tidak tergantung sholat. Maka kalau hari ini kita masih punya utang sholat, maka segeralah diapain? Baik. Nah, para Bapak Ibu sekalian, menyambut Ramadan. Ya, nyambut Ramadan. Target kita tahun ini, pertama, balighna ya Ramadan. Sampaikan kami ketemu dengan bulan Ramadan. Ada nggak jaminan sampai ketemu Ramadan apa enggak? Nggak ada. Ya. Belum tentu ketemu Ramadan, walaupun sekarang sehat, seger, buger, belum tentu ketemu Ramadan. Maka kita minta balighna ya Ramadan. Sampaikan kami ya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kita targetkan tahun Ramadan ini, satu, puasanya hatam. Ya, ibu-ibu hatam nggak? Nah, insya Allah ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian ditarget biar hatam puasanya? Karena belum tentu di bulan Syawal ketemu untuk mengganti qada Ramadan. Satu hari bulan Ramadan tidak berpuasa sengaja, mau diganti 1 tahun, tidak akan bakalan sama nilai pahala. Jadi targetkan 2, puasanya habis. Target ketiga, sholat sunat tarawihnya apa? Hatam. Jangan dianggap enteng Bapak Ibu sekalian. Sholat tarawih itu satu-satunya hanya ada di bulan Ramadan. Kira-kira kalau Bapak Ibu sholat tarawih sekarang dianggap orang bener apa orang bener tuh? Nah, ya. Jadi tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka sekali ketemu dengan tarawih jangan disia-sia. Ya, jadi sunat tarawihnya hatam. Yang ketiga, hatam apa? Al-Qur'annya. Maka kata Nabi, as-siyamu wal Qur'anu yasma'an yaumal qiyamah. Puasa dan Quran kedua-duanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita nanti mati, Bapak Ibu sekalian ya, pengen dikasih syafaat sama Quran, kalau Qurannya dibaca. Kalau kita nanti mati, pengen dikasih syafaat sama puasa, kalau orang ini puasa. Maka puasa dan Quran kedua-duanya memberikan apa? Syafaat. Dan yang keempat, jangan lupa zakat, infak, sedekahnya. Ya, karena punya nilai apa? Berlipat ganda. Kalau kita keluarkan sedekah, infak, zakat. Bapak Ibu, ada yang pernah nggak Ramadan umroh atau umroh Ramadan? Kalau kita umroh Ramadan, Bu, itu bukan hanya dapat pahala berlipat-lipat, tapi termotivasi orang kita kalau ngasih takjil apa Bu dikasih Bu? Kita kalau ngasih takjil ke sini ngasihnya apa Bu? Bala-bala, lontong, es campur, buburnya. Berapa banyak?
10 ya. Tapi kalau kita berbuka puasa Masjidil Haram, Masya Allah, orang ngasih kurma 1 kontainer, turun semua. Siapa aja yang mau silakan ambil berbuka dengan 1 kontainer kurma. Ada orang Al-Qarrobin yang ngasih takjil 1 kontainer di sini. Nah, ya kan? Ngasih KFC, Kentucky, Pak, 1 kontainer. Saya pernah tuh ngerasain habis sholat begini, habis buka, terus ada orang Arab nyolek, dia bilang Indonesia, iya, ntar habis sholat ikut saya, kata dia gitu. Kata saya ngapain ikut, saya ikutin aja. Ternyata di bawah Masjid Nabawi itu terminal, ya kan, Masjid Nabawi buat terminal kan. Sampai ke terminal, saya takut banyak, betul, udah kerjain lagi orang Arab ya. Ternyata 1 truk itu korma ajwa udah siap. Ini kamu bawa, kamu bagikan sama teman-teman kamu orang Indonesia. Coba, korma ajwa paling murah itu 50.000, 250.000 sekilo. Kalau 1 truk itu berapa kilo? Ada orang kita yang ngasih takjil itu 1 truk kurma. Enggak. Termotivasi ibu sekalian. Kenapa ketika bulan Ramadan ngasih takjil berebut dan banyak? Kenapa, Bu? Karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa ngasih takjil. Belum tentu. Maka besok nih kalau ngasih takjil jangan pakai dihitung, jangan pakai jadwal. Emang ada jadwalnya, ya ada jadwalnya. Di luar jadwal saya tetap ngasih. Kalau 1 kakak itu 2 dus air mineral, banyak kan di sini? Hah? Ya kan? 1 kakak, maka dia 10 risol, banyak kan? Kalau 10 bolu, banyak kan? Jadi berebut untuk memberikan takjil, karena belum tentu Ramadan tahun akan datang kita ketemu. Sekali ketemu Ramadan, berikan yang terbaik, kemudian pahalanya berlipat ganda. 1 orang berbuka puasa sebab takjil dari kita, maka kita mendapatkan pahala puasa sama dengan 1 orang itu. Jadi termotivasi. Jangan pernah berpikir pokoknya kalau pengen buka puasanya enak datang aja ke musola. Ya, bukan memberi, pengennya diapain. Nah ini yang harus ditukar mindsetnya. Maka berebutlah, berbuat baik ya, memberikan takjil untuk berbuka puasa. Dan ini target kita di tahun Ramadan ini. Ya, Ramadan lalu sudah bagus, maka Ramadan tahun ini lebih apa? Bagus. Mudah-mudahan ya. Nah, karena itu mari sama-sama sebelum kita tutup kita bertasbih bersama karena Isra dan Mi'raj. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billah. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billah. Mari sama-sama baca Fatihah dengan niat 1 biar sehat walafiat. Kedua biar panjang umur ketemu Ramadan. Ketiga biar Allah kasih keberkahan rezekinya. Keempat niatin biar bisa bertemu langsung ziarah ke makamnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf